Ya, Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing dan kembali kita lanjutkan ulasan kita bersama dengan Direktur Anugerah Mega Investama Bapak Hans Kui. Pak Hans, tadi saya sudah sempat singgung begitu ya, ada informasi terkait Bank Syariah Indonesia yang akhirnya sudah disetujui oleh OJK dan juga ada informasi terkait Kalbe Farma. Tapi saya ingin bertanya dulu soal Bank Syariah Indonesia dan juga BRIS ini Pak Hans. Apa kemudian yang bisa kita lihat dari disetujuinya pembentukan Bank Syariah Indonesia ini? Ya, ini sentimen yang positif ya. Artinya kita akan punya satu bank syariah yang besar ya di Asia Tenggara, mungkin salah satu yang terbesar, kemudian masuk sebagai bank 10 besar di Indonesia sendiri gitu. Bank itu bisnisnya selalu sangat tergantung size ya. Satu bank yang lebih besar, dia bisa menghimpun dana masyarakat dengan cost yang lebih murah dan orang lebih percaya gitu. Dan kemudian ketika dia bisa menghimpun dana lebih murah, dia bisa menyalurkan kredit dengan bunga yang lebih rendah. Sehingga ketika bunga dia lebih rendah, dia bisa memilih kreditur yang baik gitu. Sehingga kredit macetnya akan rendah. Sehingga bank itu menjadi bank yang sehat gitu. Oleh karena itu, satu bank yang besar itu tentu sangat baik sekali. Yang kedua, kalau kita lihat memang sebenarnya di Indonesia mayoritas memang beragama muslim, sehingga bank syariah yang besar ini merupakan satu kewajiban ya, harusnya ada bank syariah yang cukup besar karena banyak orang pasti akan menabung dan meletakkan dananya di sana. Oke, jadi memang cukup positif begitu ya, kita apresiasi pembentukan ini. Lantas, apa impact lebih lanjutnya terhadap saham BRIS sendiri yang kemarin memang kita tahu di 2020 menjadi perbincangan, bahkan masih terus berlanjut sampai dengan saat ini. Tapi sayang sekali hari ini turunnya lebih dari 6%, Pak Hans. Ya, memang kalau kita lihat koreksi ya ini koreksi yang wajar terjadi. Kalau kita lihat dari isu itu mulai ada kan harga saham udah naik sangat banyak sekali gitu ya. Bahkan kalau di tengah tahun kalau kita perhatikan harga saham baru 200-300 gitu ya. Sekarang harga saham kan udah di 2.800-an gitu ya. Jadi kenaikan udah sangat banyak sekali. Jadi koreksi yang terjadi tentu koreksi yang sehat menurut kita. Yang kedua, memang sekarang harus dilihat pasca dilakukan merger ini gitu ya. Saat ini memang price book value dan PER-nya relatif lebih tinggi. Tapi sesudah masuk aset dari Mandiri, BNI masuk ke dalam, ini tentu akan menurunkan rasio-rasio tersebut gitu. Jadi tentu sesudah Februari setelah ada data keluar ini akan tentu lebih ditunggu oleh pelaku pasar. Oke, jadi memang akhirnya kita harapkan juga mendekati kewajarannya kembali, meskipun kita tahu harga sahamnya cukup fluktuatif gitu, dan hari ini turun lebih dari 6%. Semoga itu juga bisa menjadi tambahan informasi juga tentunya untuk Anda yang memperhatikan saham BRIS sejauh ini. Sementara satu saham lainnya yang ingin saya tanyakan adalah Kalbe Farma, Pak Hans, yang merupakan salah satu yang menyatakan mengembangkan vaksin COVID-19, kemudian tadi anak usahanya mendapat pendanaan baru 55 juta dolar Amerika, dan hari ini Kalbe juga ditutup positif meskipun tidak terlalu tinggi, tipis-tipis saja. Untuk Kalbe sendiri ada view tersendiri, Pak Hans? Ya, Kalbe kemungkinan akan diuntungkan dengan vaksin di depannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat COVID-19 sesudah vaksin yang dilakukan oleh pemerintah ya, ini akan jadi satu penyakit flu yang bersama-sama dengan kita. Dan ke depan, setiap orang yang lahiran, yang baru, segala macam, mungkin akan divaksin oleh vaksin COVID, salah satu yang akan ada gitu ya dalam list vaksin orang. Sehingga pengembangan vaksin ini bukan untuk jangka pendek, tetapi untuk periode jangka panjang gitu. Sehingga menurut kita Kalbe ini salah satu emiten yang masih menarik ya. Apalagi kalau pemerintah nanti ke depan harusnya boleh mengizinkan vaksin dilakukan oleh swasta ya. Jadi ini Kalbe mungkin menurut kita masih akan menarik. Oke, masih masuk rekomendasi atau tidak ini Kalbe, Pak Hans? Apabila masuk, level berapa yang sepertinya cukup bijak untuk diperhatikan? Iya, kalau menurut kita saat ini Kalbe bisa akumulasi dulu 1.480 sampai dengan 1.515 ya di level sekarang. Jadi ini menurut kita relatif cukup di bawah ya. Jadi setelah kenaikan dia kembali lagi pullback ke level ini. Jadi ini bisa dilakukan level pembelian di level saat ini. Oke, level-levelnya bisa diperhatikan itu tadi dari Pak Hans untuk Kalbe Farma, dengan tentunya tetap kita perhatikan fundamentalnya seperti apa begitu ya untuk kemudian perkembangan dari kinerja perusahaan. Baik itu dari Kalbe Farma dan juga tadi view-nya untuk BRIS dari Pak Hans. Sementara itu pemirsa, pertanyaan dari Anda sudah sangat banyak sekali masuk ke WhatsApp interaktif kami. Sepertinya langsung saja saya tanyakan satu persatu ke Pak Hans begitu ya. Pak Hans, ini ada yang bertanya dari Wawan di Lombok, menanyakan Aneka Gas Industri (AGII). Adakah peluang rebound untuk saham ini, Pak Hans?
Ya, tapi tidak AGI menyebutkan kayaknya, levelnya ini. iya, ini saham kalau kita lihat PR-nya 81 kalian ya. Ini PL proyeksi kita, kemudian price book value 1,28, biasanya cuma 0, gitu ya. Jadi sahamnya naik lumayan banyak ya. Sekarang ada koreksi dan belum terlihat bottoming ya. Bahkan hari ini langsung auto rejection bawah ya. Kalau saya lihat sih, saya belum menemukan level dia untuk mental balik ya. Jadi kita harus masih menunggu gitu ya. Kalau dia correction pada Fibonacci retracement itu di 61 poin itu 61,8 itu bisa sampai 12,81 ya levelnya gitu. Jadi saat ini masih wait and see ya untuk AGI. Oke, masih wait and see untuk AGII, Pak Wawan di Lombok yang juga mungkin sudah punya begitu ya, tapi tadi tidak menyebutkan levelnya di berapa. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Sementara ada Pak Oki di Depok. Selamat sore Pak Oki, menanyakan Adaro. Sudah punya di 1210. Resistennya di mana sih untuk Adaro, Pak Hans? Ya, Adaro nampaknya sama dengan saham-saham yang lain ya, relatif lebih terkoreksi turun ke bawah gitu ya. Kalau kita lihat resistennya, kalau kita lihat menurut saya sih, kalau dia naik kemungkinan level 1400 jadi resisten Adaro saat ini gitu ya. Kalau punya barang, mungkin kalau dia pullback ke level-level itu harus dipertimbangkan untuk melepas dulu. Memang energi fosil tidak terlalu menarik saat ini akibat kemenangan Biden sendiri. Biden kan membawa Amerika kembali ke perjanjian Paris, kemudian tidak terlalu pro dengan energi fosil ya, dia lebih pro dengan energi terbarukan. Sehingga mungkin batu bara tidak terlalu punya sentimen positif dari global. Oke, baik. Jadi ya tadi Adaro ada level yang bisa diperhatikan jika memang berhasil pullback, jika saya tidak salah di level 1400-an, boleh dipertimbangkan mungkin untuk dirilis terlebih dahulu Pak Oki yang sudah punya Adaro di level 1210. Sementara itu dari Pak Oki di Depok, saya ingin bergeser ke Pak Putra di Bekasi. Selamat sore Pak Putra yang menanyakan SMBR, Semen Batu Raja, begitu ya, sudah punya di 890, kemudian juga Mitra Adi Perkasa, ada MAPI, 787. Support dan resisten untuk kedua saham ini Pak Hans. Kita ke SMBR terlebih dahulu. Semen Batu Raja. Ya, Semen Batu Raja sebenarnya relatif udah cukup di bawah gitu ya. Jadi kalau punya posisi bisa hold dulu gitu ya. Cut loss kalau turun di bawah 800 gitu ya. Kalau kita lihat target penguatan kita ada di 1110 ya sebagai level penguatan. Kalau mau beli memang harusnya spekulasi beli di level 810 sampai dengan 850 ini spekulasi buy kita untuk SMBR. Oke, spekulatif buy itu bisa dilakukan. Meskipun tadi juga ada level-level cut loss yang perlu diperhatikan. Mungkin Pak Putra di Bekasi untuk SMBR. Sementara untuk MAPI, Pak Hans sudah punya di 787 ini Pak Putra. Ya, Mitra Adi Perkasa ya. Sebenarnya posisi saham ini saat ini lagi konsolidasi levelnya gitu ya. Jadi kalau punya saham ini, cut loss kalau turun di 695 ya. Kalau di bawah level 695 baru cut loss gitu. Sedangkan resistennya memang relatif lebih dekat ya saat ini, yaitu ada di 835 gitu levelnya. Tapi kalau punya posisi ya mungkin bisa pertimbangkan ya kalau dia naik lagi ke 835 sampai 855 bisa pertimbangkan untuk tahu on trend di MAPI dulu. Oke, itu yang disarankan Pak Hans untuk MAPI, Pak Putra, yang sudah punya di level 787 ya. Dua pertanyaan tadi sudah dijawab langsung. Sementara saya bergeser ke Nanda di Tangerang Selatan. Selamat sore Nanda. Lagi-lagi menanyakan saham energi Pak Hans, PTBA. Tapi yang ditanyakan adalah adakah saran untuk entry levelnya dan prospeknya untuk PTBA seperti apa? Ya, memang kalau kita lihat mungkin energi fosil nggak melesat naik banyak ya saat ini gitu ya, apalagi pandemik yang cukup banyak memaksa banyak negara melakukan pembatasan gitu ya. Nah saat ini mungkin saya masih menunggu gitu ya karena kelihatan PTBA ini break support level dia ya dan mulai bergerak turun ke bawah gitu, sehingga kalau kita pikir mungkin kita akan tunggu ya untuk pembelian kembali gitu. Mungkin nanti di level 2.300-an baru kita akan mempertimbangkan kembali untuk PTBA gitu ya. Saat ini saya pikir kita wait and see dulu karena dia baru break level spotnya. Wait and see, tapi 2.300 bisa diperhatikan. Alhasil untuk saham-saham batubara ini apakah kemudian jangka pendek saja begitu atau seperti apa Pak Hans?
Ya, pemulihan ekonomi pasti akan mengangkat komoditas naik gitu ya. Karena kalau kita lihat aturan dari siklus sendiri, biasanya kalau pertama kali ekonomi mulai pulih, itu biasanya pasar bond menarik ya, ditandakan dengan yield yang bergerak turun ke bawah. Kemudian pasar saham akan bergerak naik. Setelah pasar saham naik, biasanya komo akan menyusul berikutnya gitu. Nah ini kalau kita lihat pasar saham udah naik, komo kemarin udah mulai naik. Kemarin ya, betul. Ya, pemulihan ekonomi ini melambat gitu akibat dari pandemi. Sehingga kalau kita lihat demand komoditas akan turun kalau ekonomi melambat. Sehingga ini yang menyebabkan koreksi di saham mayoritas saham komoditas mengalami tekanan koreksi turun. Oke, itu sepertinya cukup menjelaskan juga tekanan yang ada setelah kemarin memang sempat mengalami kenaikan. Baik Pak Hans, kita tahan terlebih dahulu untuk pertanyaan lainnya. Kita akan jeda sejenak, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. Kami segera kembali.